sambil menunggu buka puasa. Jadi beberapa hari yang lalu saya memperoleh kiriman video dari seorang ustadz yang dulu juga pernah mengirimkan saya bahan untuk ngobrol. Ini sebuah video yang lumayan panjang, 3 menit lebih kalau nggak salah. Tapi saya katakan pada ustadz tersebut, mohon maaf ini saya belum bisa buka karena ini memakan kuota data yang cukup besar, yang kita sedang mengalami krisis data. Nanti satu saat akan saya buka untuk bahan ngobrol. Nah, pertimbangannya kenapa ustadz tersebut mengirimkan video ini karena ya menurut ustadz tersebut ini sesuai dengan konteks obrolan saya yang sering saya singgung mengenai politik sehari-hari. Dan menurut Ustadz, apa yang ada di video tersebut ini cocok untuk disebarluaskan ke khalayak. Ya, saya sependek jangkauan saya ya kebetulan juga setuju dengan isi dari video tersebut, yang 90% lebih lah saya setuju dengan mungkin itu kelompok pengacara yang menangani kasus PIK 2 atau bakar apa itu kemarin, bakar bambu di laut di utara Jakarta ini ya. Nah, sekilas tadi saya sempat menyimak apa yang diungkapkan. Semula saya kira Mama Dedeh, tapi ternyata bukan. Itu kelihatannya seorang pengacara, karena itu sebenarnya sudah diunggah di salah satu platform media sosial yang sudah saya delete, sehingga saya harus membuka dengan download biasa gitu ya. Sekilas saya tadi menangkap ada si ibu itu, saya juga belum tahu namanya, menyebut-nyebut Mao Zedong gitu ya. Intinya ungkapan ibu-ibu tersebut yang sangat bersemangat itu adalah ungkapan cinta kepada Mr. Presiden ya. Dengan ya artinya tidak asal karena cinta kemudian whatever Mr. Presiden lakukan itu kemudian diiyakan, tapi justru lebih melihat dari sisi yang lebih kritis, menyebut Mao Zedong ya, di mana let them, ini doktrin Mao Zedong, let them busy with basic need while they forget the freedom, kurang lebih semacam itu. Intinya Mao Zedong kalau benar seperti yang disitir oleh ibu tersebut, itu menggunakan terminologi kebodohan gitu ya, atau kecuekan, karena masyarakat disibukkan oleh kebutuhan dasar, basic need, mencari kebutuhan dasar yang itu menumbuh suburkan bagi pelaku politik yang sifatnya tidak demokratis ya. Mao Zedong itu kan kelahiran tahun 1870 sekian gitu ya, termasuk disebut sebagai pendiri China modern gitu. Nah ini ya intinya saya sepakat dengan ungkapan ibu tersebut tentang cintanya kepada Mr. Presiden. Itu tidak harus diungkapkan secara asal presiden senang, tetapi justru apa yang diungkapkan oleh ibu tersebut itu saya kira justru menunjukkan kecintaan yang sejati. Nanti kita simak videonya di belakang. Salam konstitusi.
Pagar laut yang tadinya digembar-gemborkan dan kita berharap ada sebuah sejarah besar yang terjadi, memang betul 30, sekian kilometer itu dicabut. Dan yang mencabutnya bukan orang yang menanamnya, tapi dengan menggunakan biaya negara. Lalu gembar-gembor yang menjadi pahlawan pada saat itu yaitu Menteri ATR BPN, ternyata setelah dia batalkan kembali apa yang dikatakannya. Dan hari ini tak berbunyi lagi, ya, tidak ada suaranya lagi. Kemana ini? Ini hanyalah sebuah karnaval yang dipertontonkan. Harus ada kambing hitam, harus ada yang jadi pahlawan. Kami mengatakan kami muak dengan hal tersebut. Ya, kami terus berusaha percaya bahwa presiden yang kami cintai pada hari ini, yang kami insya Allah maafkanlah jika ada salahnya, sedang melakukan operasi Sandiuda, merobek dari dasar lambung, melakukan perbuatan perbaikan. Ya, memang nampak seperti menggeledah Pertamina sehingga ketahuan ada 1.000 triliun yang dikorupsikan. Tetapi tidakkah ini hanya soal pergantian pemain semata? Entahlah, ya. Lalu kami mengatakan tiba-tiba Kontras datang ke sebuah hotel yang tertutup di mana sedang direncanakan sebuah rancangan undang-undang TNI secara diam-diam. Mengapa hal-hal seperti ini kembali terulang? Ya, kalau rancangan undang-undang sedemikian gampangnya dibuat, begitu perintahnya hanya berapa hari yang lalu mengapa untuk kami rakyat ini tidak semudah itu? PIK 2 ini. Ya, PIK 2 ini. Jadi kami ingin mengatakan Bapak, cobalah turun ke lapangan, ya. Turun Pak, sekali-kali. Bukankah sekian tahun Anda ingin menjadi presiden, ingin mengibahkan hidup Anda, mewakafkan hidup Anda dan keahlian Anda untuk bangsa yang Anda cintai, karena keluarga Anda juga seorang keluarga pahlawan. Buktikanlah itu. Sama seperti saya ingin mengatakan kepada Puan Maharani yang hari ini masih menjadi ketua DPR, ya. Kemudian Ibu pimpinan DPR, kemudian Ibu Megawati yang merupakan ketum PDIP. Waktu dan umur Anda itu gunakanlah. Perbaikilah kesalahan-kesalahan bangsa ini. Apa yang hendak Anda tinggalkan legacy kepada bangsa ini? Luar biasa, rakyat ini yatim berjuang sendiri. Jangan lupa Bapak Prabowo, ya, APBN Anda defisit hampir 30 triliun, IHSG jeblok, ya, perusahaan-perusahaan besar pada kolab, ya, PHK massal dan segala macam, penerimaan pajak menurun sampai 41%, Anda dihibahkan, diwariskan oleh Joko Widodo sebuah negara yang bangkrut. Lalu apa alasannya Anda masih berasyik masyuk dengan beliau? Orang ini terindikasi, bukan lagi terindikasi, bahkan sudah ada penelitiannya, presiden 2 periode dengan ijazah palsu. Ya, oleh karena itu saya ingin mengatakan sangat lucu jika Anda terus mempertahankan hubungan yang sangat rapuh ini, ya. Kecuali memang ada kebutuhan serta kepentingan di antara kedua belah pihak. Tapi kami sebagai warga tidak sudi jika hal ini diterus-teruskan. Ya, seperti kata Mao Zedong, let them busy with the basic need and they will forget about the freedom they lost. Kau biarkan anak bangsa ini sibuk mencari kehidupan, remeh-temeh kehidupan, supaya mereka lupa dengan hak mereka, serta demokrasi dan hak mereka untuk mendapatkan pemimpin yang baik, kehidupan yang baik, dan semua yang baik. Apalagi Indonesia sangat memungkinkan memberikan kemewahan tersebut. Tapi itu semua tentu saja tidak terjadi. Bapak Prabowo yang kami cintai, lalu kepada siapa kami embankan harapan kami ini? Kami datangi pengadilan ini semata-mata kami yakin hanya inilah satu-satunya tempat yang suara kami didengarkan dan bernilai. Meskipun kata Hakim MK, ya, Arief Hidayat pada saat setahun yang lalu, betapa sedihnya dia mengatakan bahwa ini sudah terjadi konspirasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperburuk dengan ditambah oleh pers. Anda melihat kami sepi pemberitaan. Padahal kami berjuang. Ada sekitar 20 pengacara lebih berjuang dengan konsistensi dan istiqomah tanpa dibayar 1 rupiah pun. Allahu Akbar! Tidak dibayar 1 rupiah pun. Tetap datang dengan bahagia. Tetap datang dengan gagah perkasa. Tetap memperjuangkan dengan semangat juang yang luar biasa. Kami ingin memberikan teladan kepada Anda. Jika kau tak mampu memberi teladan, lihatlah kami pada hari ini. Lihat bangsa ini. Sudah kenyang dan mau muntah kalian makan uang negara ini. Lalu mau apa lagi? Tidakkah kalian kasihan? Ya, tolonglah, ini bulan puasa yang baik. Sengaja pesan cinta ini untuk Bapak Prabowo Subianto. Jika Anda kurang dalam beragama, boleh ditambahkan Pak. Panggillah ulama-ulama yang hanif, yang memberikan nasihat kepada Anda, yang tidak datang kepada Anda hanya karena menginginkan sesuatu. Dengarkanlah Pak, bisikan-bisikan yang benar, yang baik dari orang-orang yang baik.
Hentikanlah segala macam kong kali kong, cawe-cawe dan segala macam yang pada akhirnya akan berakhir Anda pada sebuah yang bernama kematian dan menemui Robmu. Mohon maaf, kami harus sampaikan ini. Saya kira waktu Bapak kan juga tidak banyak, ya kan, umur sudah tua, kami pun demikian juga. Kita ini seperti kata Ustadz Ahmad Rosinuddin, sesungguhnya tidak mewariskan apa yang telah disampaikan oleh pejuang dahulu, akan tetapi tugas berat kita pada hari ini mewariskan negara ini secara utuh kepada generasi berikutnya. Akankah itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Anda sendiri pernah membaca buku Ghost Fleet. Mungkin tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak, ambil waktu sendiri Pak. Perhatikan rakyatmu. Ambil waktu itu. Allah menakdirkan Anda menjadi presiden, maka ambillah waktu itu. Jika tidak, kau akan menyesal selamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan.